orang kesini tak tanya pasti karena YouTube. Orang beli produk saya itu juga karena YouTube, karena memang saya tahu ini YouTube paling bagus nih kayak. Ketika saya bikin tutorial di YouTube, itu kan saya sampaikan tuh dari awal sampai dari persiapan sampai panen, kalau di tanaman kan sampai panen kan. Di situ walaupun sudah saya sampaikan dengan detail di situ dan mungkin juga bisa dipraktekkan langsung sebenarnya, tapi orang datang ke sini pengen lihat langsung, pengen belajar langsung. Pengen belajar langsung. Semangat pagi teman-teman. Kali ini saya bertamu, giliran saya bertamu ke markasnya Hidroponikpedia. Jadi kalau teman-teman lihat YouTube cari aja Hidroponikpedia, channelnya edukasi tentang hidroponik dan cukup gede, dan inilah orang di belakangnya. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, suwe banget ra ketemu ya. Iya, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, aku kalau ngeteh apa ya? Ya monggo. Sambil selo. Mas Bayu, pertanyaanku klasik sih sebetulnya. Yang pertama, apa kabar Hidroponikpedia? Aku cek tuh banyak nggak aktifnya hari ini. Mungkin video terakhir itu sekitar 1 tahun yang lalu mungkin ya. Enggak, 3 bulan yang lalu nggak salah. Oh, 3 bulan yang lalu itu endorse. Oh, endorse. Ini endorse ya ditopo. Enggak, itu sebenarnya kan lebih banyak offline aja Mas sebenarnya. Kita lagi benahi. Ya YouTube itu kan sebenarnya hanya medianya aja buat pemasaran. Kita ada ada bisnis yang offline gitu. Nah, sekarang lagi membenahi yang offline itu. Selain ada bisnis baru juga sih sebenarnya yang lagi saya garap. Jadi yang Hidroponikpedia ya kayak mati suri gitu. Sih. Jadi Mas Bayu ini hari ini aktivitasnya cukup lumayan lumayan sibuk, karena beliau selain juga punya Hidroponikpedia yang saya ceritakan itu, hari ini beliau juga bergabung dengan PT Agropedia ya. Ya, Agropedia Nusantara. Agropedia Nusantara, dan itu juga nggarap hidroponik di dekat bandara sana. Dan di rumah ini, ya, ada yang baru di rumah ini juga ngelola bukan perkebunan Nursery. Nursery ya. Tapi itu sebenarnya bisnis istri saya sih. Ya, itu juga ada channel YouTube-nya pasti. Itu Jora Nursery itu. Tapi kalau subscribernya baru 58.000 paling. Betul. Belum sebanyak yang Hidroponikpedia. Jadi kalau di Jora Nursery ini lebih banyak edukasi tentang bunga. Tanaman hias. Jadi tanaman hias, terus media tanam juga di situ. Kita lebih banyak ke penjualan tanaman hiasnya gitu, sama media tanam. Di sana malah lebih aktif ya hari ini ya? Ya, saya sebenarnya sedang garap itu, cuman di situ saya bukan pemeran utamanya. Nah, itu orang di balik layar lah. Istri saya yang di situ. Nah, pertanyaan saya ini Mas Bayu ini salah satu orang yang selalu kujadikan contoh bagi teman-teman pelaku UMKM. Gimana caranya pelaku UMKM ini bisa ngoptimalin YouTube untuk masarke produknya. Nah, Mas Bayu bisa ceritain deh dari dampaknya pakai YouTube, baik itu di yang lalu yang Hidroponikpedia ataupun hari ini di Jora Nursery, itu apa sih sebetulnya yang bisa didapatkan dari menggunakan media ini? Sebenarnya gini Mas, nggak harus YouTube ya. Kebetulan kan kemarin nggak harus YouTube, media yang lain juga, betul. Kalau dulu awal-awal dulu kan saya juga pernah semacam konveksi gitu, kaos, produksi kaos. Itu waktu itu yang lagi ngetren itu Kaskus. Di situ saya pakai Kaskus. Terus ada Twitter, waktu itu kan juga sempat rame. Terus Facebook juga naik kan tahun 2014 sampai 2016-an itu kan bagus. Nah, kebetulan tahun 2016 ke sini ini YouTube itu yang paling ini lagi naik ini ya. Sebelum ini saya Hidroponikpedia itu kan sebenarnya dari tahun 2013 Mas.
Cuman di tahun 2016 saya cuma mulai melihat YouTube ini bagus nih buat pemasaran kayak gitu. Nah itu saya mulai masuk tahun 2016 bikin hidroponikpedia ini. Jadi hidroponik itu dari 2016. 2013 kali hidroponiknya. Sudah mulai dari 2013. Untuk concern ke kontennya? Kontennya 2016 akhir lah. 2016 akhir. Lebih lama jenengan ya. Maksudnya? Aku tuh baru mulai aktif di YouTube tuh 2018. 2018 ya. Nah, saya sebenarnya 2016 itu juga masih ini ya, masih biasa, belum terkonsep. Baru terkonsep itu tahun 2017 awal. Mungkin bisa dicek nanti di Hidroponikpedia kan ada tuh apa? Ada. Join date-nya itu kan. Termasuk juga direkomendasikan banyak orang kalau mau belajar hidroponik langsung ke Hidroponikpedia juga. Ya, itu salah satu yang apa ya namanya jadi media yang paling tak pakai antara 2017 sampai kemarin 2021 gitu. Nah, ada nggak sih dampaknya ke bisnis panjenengan dengan media sebesar itu? Nggak hanya hidroponik lah, kita bilang dengan beberapa bisnis jenengan ini. YouTube pastilah. YouTube itu pasti orang kesini tak tanya pasti karena YouTube. Orang beli produk saya itu juga karena YouTube, karena memang saya tahu ini YouTube itu paling bagus nih kayak. Ketika saya bikin tutorial di YouTube, itu kan saya sampaikan tuh dari awal sampai dari persiapan sampai panen, kalau di tanaman kan sampai panen kan. Di situ walaupun sudah saya sampaikan dengan detail di situ dan mungkin juga bisa dipraktekkan langsung sebenarnya, tapi orang datang ke sini pengen lihat langsung, pengen belajar langsung. Pengen belajar langsung. Tetap seperti itu. Setelah itu kan di situ kan butuh peralatan nih. Yang saya sampaikan dalam video itu kan ada beberapa peralatan yang tak pakai, termasuk bahan-bahannya juga. Nah itu kan pasti orang tanya nanti belinya di mana? Oke, di tempat saya kayak gitu. Jadi kalau dalam dunia agrobisnis ya, bisnis pertanian itu ada 3 aspek yang pertanian umum ya, 3 aspek biasanya yang paling banyak digarap itu jual hasil pertanian. Yang kedua itu nanti ada penyedia peralatan. Terus nanti edukasi juga bisa. Nah itu kalau bisa mengerjakan semua ya bagus. Nah kebetulan kalau saya kemarin kan edukasi dan semuanya saya kerjakan. Ya saya jualan sayur, jualan peralatan untuk hidroponik. Saya juga ada media untuk edukasi. Jadi dari sana pada akhirnya orang bisa datang ke sini ya. Iya, datang ke sini dan ya ini mungkin banyak orang salah menggunakan YouTube itu. Orang bahkan sekarang kan banyak yang cita-cita jadi YouTuber. Nah, itu yang saya sayangkan sebenarnya di YouTube itu sebenarnya kalau saya itu hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa ini loh bisnisku. Ini bisnis saya. Dan yang jelas ini loh saya bisa melakukan hidroponik gitu. Jadi orang kalau mau berhidroponik kemana? Ke Hidroponikpedia. Ya, gitu. Jadi ya, betul. Orang saya bikin pelatihan lebih dari 30 orang yang ikut. Hampir 30 orang itu datang karena YouTube. Padahal di situ udah saya jelaskan sudah detail ya. Kalau mau pelajari satu persatu itu kan tinggal nanti diaplikasikan ke bisnis lain. Betul. Makanya saya juga sering bilang ke teman-teman pelaku usaha, kami di Satu Asa ini kan sebetulnya tidak punya produk fisik, Mas. Jadi ya memang kelemahan kami itu ada di sana. Kita nggak punya produk fisik yang pada akhirnya produk yang kita jual apa? Ya mau tidak mau harus kerjasama dengan banyak vendor, dengan banyak perusahaan gitu. Nah, yang menarik adalah ketika teman-teman itu punya produk sendiri gitu, punya bisnis sendiri dan YouTube bisa jadi tempatnya untuk ekspos itu sebetulnya. Iya, tanpa harus kita menunjukkan saya jual ini, tanpa harus seperti itu. Kita cukup
cukup mengedukasi aja dengan tutorial atau hanya dengan review aja, itu orang nanti pasti jadi tanya produk itu beli di mana, udah di tempat kita. Jawabannya. Menarik. Nah, bagi teman-teman yang punya usaha nih Mas, KM lah kita bilang, di Jogja, di Indonesia kan sekarang usaha kecil ini cukup banyak dan cukup hari ini cukup apa ya, cukup diperhatikan pemerintah. Kiat apa sih yang harusnya dikerjain pertama kali ketika teman-teman mau mengoptimalkan YouTube? Salah satunya, kita nggak bilang YouTube secara ini khusus ya, tetapi memang media kan banyak. Nah, salah satunya di YouTube. Nah, kira-kira kiat apa sih yang harus dikerjakan untuk pertama kali mulai? Karena aku lihat banyak brand-brand di Jogja yang cukup gede-gede juga, tapi secara digital, secara konten itu cukup nggak digarap dengan baik hari ini. Berarti mungkin cara optimasi YouTube gitu ya. Kalau saya itu yang paling penting itu konten is number one. Yang paling penting itu harus bisa dilihat. Sekarang Hidroponikpedia nggak ada konten juga menurun kan ininya dari sisi AdSense, walaupun AdSense bukan yang utama di tempat saya ya, itu konten tuh harus. Nah, yang kedua, dari konten itu yang penting memberi manfaat ke penonton. Jadi saya menyebutnya kita kasih alasan supaya orang itu mau menonton video kita dari awal sampai selesai dan mau subscribe, dan selanjutnya itu mau merekomendasikan ke orang lain. Nah, itu yang agak susah konsep di situ. Nah, dari situ kan misal ya, saya lihat teman-teman misal punya channel YouTube baru, jadi tapi dia bikin video vlog, contohnya itu ya, vlog keseharian dia. Nah, apa alasanku nonton vlognya dia gitu? Siapa kan? Dia gitu? Siapa kamu? Kenapa aku harus nonton gitu? Apalagi malah disuruh subscribe sama like, komen kayak gitu ya, pasti enggak. Dalam video-video saya hampir nggak ada kata-kata subscribe, like, komen itu nggak, hampir nggak ada. Kalaupun ada paling cuma pop-up gitu ya, pop-up itu karena lagi coba-coba kayak gitu kan, ada kan cara-caranya gitu. Tapi kalau untuk ngobrol kayak gitu, ngomongin silakan subscribe itu jarang. Tapi orang dengan sendirinya pasti akan menonton karena dia butuh, karena dia pengen berhidroponik. Caranya gimana? Oh, cara semai seperti ini, dari awal diikuti tuh. Nah, ketika orang mengikuti video itu, dari misal kita punya durasi 5 menit, ditonton lebih dari 4, pasti nanti sama YouTube juga akan direkomendasikan ke penonton lain. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan view ya, sama subscribe kayak gitu. Terus yang kedua, yang pertama tadi konten ya. Yang kedua ya sama sih, masih konten juga sih, konsisten. Itu yang saya sendiri susah, karena memang core bisnis saya nggak di situ sih. Konsisten ini bikin konten. Kalau tadi kan isi kontennya, kalau konsisten. Nah, konsisten itu juga nanti dari penonton itu pasti kan, kalau misal upload tiap bulan, upload tiap minggu, itu kan pasti nanti penonton nunggu, atau minimal dia subscribe supaya ada notif kalau nanti ada video baru kayak gitu. Itu terus dari YouTube, kalau kita memang rutin seperti itu, dia kan juga punya mungkin YouTube punya rekaman kayak gitu ya, sehingga nanti dari situ, oh ini beneran nih channel nih, nggak main-main, soalnya tiap minggu upload, atau tiap bulan upload, atau bahkan mungkin tiap hari upload kayak gitu. Nah, nanti pasti direkomendasikan sama YouTube ke penonton lain. Seperti itu. Konten, terus konsistensi. Ada lagi? Apa ya? soal konten Mas, soal konten. Sebetulnya konten yang bermanfaat itu, kalau kita ngomongin teman-teman pelaku usaha ini, konten yang harus seperti apa sih ini? Menurut jenengan, berdasarkan pengalaman jenengan di ngembangke Hidroponikpedia, karena Hidroponikpedia itu kan
kalau nggak salah pandemi kemarin cukup naiknya cukup drastis sekali. Ya ini minimal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika saya bikin video itu saya juga memposisikan saya sebagai penonton. Misal cara menanam bayam. Itu kan ketika saya jadi penonton saya ada pertanyaan. Cara semai pertama kali gimana? Penyiapan alat gimana? Terus nanti perawatannya seperti apa sampai nanti panen. Nah itu harus saya sampaikan semuanya dalam video itu. Jadi video yang memang view-nya banyak, itu kalau tak perhatiin itu bikinnya juga susah. Jadi ada beberapa video ya teman saya yang sampai jutaan view itu saya bikinnya hampir 2 bulan itu. Wow, karena bikin satu video? Iya, karena memang tanaman kan nggak bisa langsung tuh. Tiap hari tak syuting, hari ke sini, hari ke ini, hari ke berapa kayak gitu. Nah itu kan pasti jadi patokan yang itu memberikan manfaat buat orang, buat audiens, penontonnya seperti itu. Jadi ada alasan dia nonton itu, memberi manfaat lah intinya. Dan tidak perlu khawatir kita maksudnya gini loh, kita keluarkan semua, nggak perlu khawatir nanti tak keluarkan semua ketika nanti kan ada pelatihan juga nih. Nah nanti kalau pelatihan jadi nggak laku dong kayak gitu, yang nggak juga nyatanya. Tak keluarin semua pas pelatihan juga datang. Ini kadang orang ngungku tak misalnya punya yang makanan tak kasih resep kok enggak bikin sendiri terus lebih ini rupanya enggak juga ya? Enggak seperti itu. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa YouTube atau media yang lain itu hanya untuk memberitahu bahwa aku itu bisa. Bahkan yang aneh lagi Mas, kan ada nih tutorial bikin hidroponik itu loh yang pakai pipa gitu. Udah lengkap di situ. Orang datang, Mas buatin yang seperti ini. Ya. Buatin yang seperti ini. Wah, gue totolan. Soalnya apa dia tahu saya bisa bikin itu di video itu gitu. Jadi YouTube ini bisa kita pakai untuk expose siapa kita, ahlinya kita apa. Jadi balik lagi kalau memang kita dianggap sebagai ahlinya, pasti orang juga datang. Dan pada akhirnya Mas Bayu ini kalau nggak salah bisnisnya tidak hanya jualan sayur pada akhirnya. Iya, semua penyedia peralatan juga seperti itu. Nah itu sebenarnya dalam bayangan saya itu bisa diaplikasikan di semua bisnis. Betul. Misal ternak atau apalah kayak gitu kan sama. Bahkan kita jualan bakpia. Ketika nanti kita bikin tutorial bakpia itu menurut saya ya itu nggak masalah. Kita hanya menunjukkan nih loh bakpia saya enak kayak gitu di sini. Caranya seperti ini. Kita tunjukkan pas bikin kita benar-benar menjaga kebersihannya, kerapiannya. Orang malas bikin bakpia. Dan nggak mungkin juga ujuk-ujuk dia di rumah pengen makan bakpia gawe dhewe itu nggak mungkin. Kayak gitu. Jadi nanti orang hanya tahu di tempatnya dia kalau bikin bakpia itu sebersih itu, sehigienis itu. Saya tak beli di sana. Kayak gitu. Nek bayangan saya sih ya, karena saya belum pernah nyoba juga kalau yang kuliner. Tapi saya praktekkan juga dalam yang Joran Nurseri itu. Joran Nurseri itu juga mulainya tahun 2018 lah, 18 akhir, hampir 2019 apa ya? Saya lupa kalau mulainya. Nah itu saya aplikasikan di situ ternyata juga lumayan. Di situ saya membuat tutorial cara membuat media tanam. Di situ saya sampaikan bahwa media tanam yang bagus itu komposisinya seperti ini. Nah sampai sekarang saya jualan media tanam itu. Ya tokonya di depan sini. Jadi rupanya dari sana yang pada akhirnya yang di guiding jualannya tidak hanya produk awalnya kita concern ya, misalnya di sini Jola itu kalau nggak salah awalnya konsepnya jualan ininya kan,
tanaman Tanaman hias hiasnya. semua akhirnya kan tanya kan, kok subur-subur sih, media tanamnya apa? Medianya bisa dijual, pupuknya, bahkan termasuk Ya, turusnya itu namanya. itu ya bisa dijual. Menarik sekali. Nah, Mas Bayu, teman-teman tuh biasanya kalau mau mulai membuat konten di bisnisnya, apapun bisnisnya yang banyak saya temui, itu selalu ngeluhin tuh. Alat atau peralatan yang proper itu harus yang seperti apa sih sebetulnya kalau untuk teman-teman bisa mulai? Ya aku bisa jawab sih, tapi Mas Bayu aja yang pengalaman di bisnis. Kalau saya kan lebih banyak buat syuting ini. Ya untuk memulai lah, untuk memulai mereka tuh harusnya dengan pakai apa sih harusnya sudah bisa dikerjain. Kamera Mas, yang penting kan video gitu kan apa? YouTube itu kan kamera sama suaranya jelas, sudah cukup itu. Video kamera sama suaranya jelas. Ya tidak harus dengan kamera yang mahal tentunya. Enggak. Awal-awal. Apalagi kalau tutorial Mas. Tutorial itu nggak perlu pakai lighting, nggak perlu pakai gimbal biar apa? Biar stabil itu. Saya nggak pernah pakai itu. Walaupun saya punya tapi saya nggak pernah. Nggak pernah. Pertama kali ngonten dulu sudah langsung ke kamera mirrorless atau DSLR? Enggak, pakai HP. Itu pun pakai apa? Tripodnya karena dulu saya pakai 2 HP. Yaitu saya satu tak pakai, yang satu dari depan, yang satu zoom dari atas. Karena tutorial kayak masak gitu kan dari atas. Itu ada saya fotonya pakai apa? Pakai kursi tak pakai, terus ya atasnya pakai kayu itu. Awal-awal pakai itu. Karena menurut saya kalau tutorial ya itu nggak begitu ini. Yang penting jelas penyampaiannya. Suara itu lebih penting nih saya. Suara. Tapi jangan kok terus goyang-goyang, itu enggak. Maksudnya tuh nggak harus stabil banget. Yang penting tersampaikan ketika aku menunjukkan alat ini, ya ditunjukkan aja. Ini loh alatnya, kayak gitu jelas. Terus suara. Kalau suara itu penting banget menurut saya suara. Maksudnya kita loh, kita suaranya harus jelas. Karena apa? Kalau di YouTube itu kan ada pilihan gambar, berarti kita bisa milih paling rendah, paling gede. Tapi kalau suara kan nggak ada. Nggak bisa. Berarti mau nggak mau harus bagus. Itu kalau itulah kamera. Dulu ngakalinya untuk suara pakai apa Mas awal-awal? Ya ngomongnya keras aja. Ngomongnya keras aja. Maksudnya jelas, jangan sampai kamera menjauh kita tetap suaranya tetap itu enggak. Maksudnya harus keras gitu, harus jelas gitu loh Mas. Tapi hari ini teman-teman juga bisa pakai mic yang lebih proper dengan harganya juga nggak mahal ya. Iya sekarang murah-murah. Murah sekarang. Nah jadi teman-teman kalau mau apa ya istilahnya, mau ngonten, sebenarnya ngonten itu bukan kita nyari AdSense. Sekali lagi saya selalu ngomongin ke teman-teman bahwasanya kita pakai YouTube itu kalau ngejarnya AdSense nanti akan capek gitu. Maka yang paling berpeluang untuk bisa menghasilkan ya di bisnis kita. Kalau teman-teman itu punya bisnis gorengan ya dari jualan bisnis gorengannya. Iya, harus. Kalau dari batik ya bisnis batiknya. Nah, media kita ini YouTube ini kita pakai untuk menyampaikannya dengan modal handphone aja saya pikir udah lebih dari cukup gitu. Sekarang kamera juga udah bagus-bagus kan, kamera di HP. Betul, kamera di HP harganya juga nggak terlalu mahal, sudah bagus-bagus. Tambahin mic mungkin lavalier itu paling 100 ribuan udah bisa gitu. Udah bagus. Nah, kalau ini Mas Bayu selama bikin konten di YouTube untuk ngembangin bisnis itu, apa sih janjiannya tantangan yang paling dirasain gitu? Kalau tantangan tuh ya konsistensi itu kan, dari konsistensi itu kan harus apalagi kalau kita membangun sebuah channel ya, itu agak susah. Maksudnya saya ngatur jadwalnya kan, selain YouTube itu cuma buat media kan, ada Instagram juga kan, saya ada Instagram, ada Facebook yang juga harus diisi kontennya kan. Itu ngatur jadwalnya itu susah, apalagi kalau ada proyek keluar gitu ya. Itu susah itu. Sama itu, saya 3 bulan yang lalu off. Kadang saya juga kalau pas ada proyek luar kota gitu, saya ngonten di luar kota kan, bisa misal kunjungan kebun atau apa kayak gitu.
Nah, itu yang konsisten. Terus yang kedua itu apa? Kalau pas awal-awal sih sebenarnya kalau channel YouTube itu kan susahnya di awal-awal. Apalagi kalau baru mulai itu kan nggak ada yang nonton. Betul. Terus subscribernya dikit. Terus apalagi kalau yang pengen AdSense, nggak ada AdSense sama sekali. Betul. Kayak gitu. Kalau saya kan dari awal kan kalau di YouTube-nya itu ya yang paling penting itu bisnisnya. Nah itu dia makanya aku Kalau bilang. AdSense itu nomor 1. Yang penting bisnisnya AdSense nomor 1 ya podo bae. Tapi ya mau nggak mau AdSense itu kan tetap jadi hak kita kan. Dapat banyak ya kita syukuri, ya kita senengi. Karena kenapa? Ya kami juga investasi alat, beli mic, beli itu ya salah satunya dari. Kalau saya malah justru alat belinya dari AdSense itu. Iya, dari AdSense ya sama. Jadi karena AdSense itu kita pakai untuk ngembangin alat kita, kamera, mic, alat-alat yang lain itu dari AdSense-nya. Nah, kalau untuk kita sendiri ya dari bisnisnya. Nah, apalagi Mas Bayu ini kan punya bisnis sendiri gitu. Jora Nurseri ini Nurseri. Jora Nurseri, bahasa Inggris bosok banget. Itu bahasa Inggris. Oh, itu bahasa Inggris. Mas Bayu. Rata-rata nih yang kasusnya Jora ya. Jora ini rata-rata upload berapa kali seminggu atau sebulan? Kita kan lebih ke jualan kalau sekarang. Di Jora Nurseri itu kita hard selling ya, nggak kayak di hidroponik. Hard selling kita benar-benar ini tanaman ini harga segini, tanaman ini harga segini. Karena memang tipe audiennya beda. Audien untuk tanaman hias itu melihat aja udah seneng. Jadi orang kadang nonton itu video itu juga sampai selesai walaupun nggak beli. Emang dia seneng lihat jenisnya apa, kan nanti disebutin jenisnya ini harga segini kayak gitu. Jadi memang beda konsep ini di Jora ini. Beda konsep. Kalau di Jora ini hard selling. Dan audiennya juga masih kebangun kan? Ya masih. Dan dengan sekarang 58.000 kan artinya ada satu jenis ini tanaman yang saya saya unggulkan di channel itu. Jadi dari awal sampai sekarang itu saya menonjolkan tipe jenis alokasia. Ada tanamannya jenis alokasia, itu juga di situ banyak cara perawatan alokasia, jenis-jenis alokasia kan banyak, itu saya sebutkan jadi 4 sampai 5 video di situ. Nah, itu banyak banget tuh yang nonton. Sama aglonema. Aglonema ada juga. Di situ terbentuklah Jora Nurseri. Kalau nyari alokasia di Jora Nurseri ini itu. Ini saya baru tahu nih bahwasanya bisa juga rupanya channel itu langsung buat hard selling seperti ini. Iya, ya kayak Instagram ya, Facebook sekarang kan banyak yang lain. Nah, kalau Instagram, Facebook kan memang ini ya, memang nggak apa ya, nggak seinilah. Banyak yang live, banyak yang langsung jualan. Bahkan teman kita temanmu yang di mana itu Magelang itu sering live juga kan. Siapa? Mas Fahri. Oh, Fahri Orchid. Nah, sering lelangan bunga. Nah, untuk yang basicnya konten ini baru dengar kali ini bahwasanya bisa loh dipakai juga buat hard selling. Iya, jadi saya ya ada proses syuting, editing, itu ada di situ sama. Malah lebih ini kan lebih enak maksudnya untuk detail, terus nanti ada editing, tak tambahi keterangannya, harganya segini. Berarti kontennya tidak senjelimet ketika jenengan bikin di hidroponik ya? Ya sama ada juga tutorial ada. Cuma yang ini saya pakai yang jenis konten yang ini gitu. Ada satu jenis konten yang hard selling gitu maksud saya. Enggak semuanya. Kok gue pikir kebanyakan konten di sana hard selling. Iya, akhirnya sekarang banyak, cuman tak selipin lah. Kan kadang orang juga nggak semuanya suka kayak gitu. Kan bisa kita lihat nih di insight-nya kan. Ketika saya upload. Dan lebih banyak yang mana orang lihat? Naik kok.
pas ini. Yang hard selling juga naik. Karena orang di tanaman hias itu kan pengen beli kadang, bukan pengen tahu aja. Dia nyari. Yang penting kita pakai apa? Kata kuncinya pas, terus atau kita udah share di mana-mana gitu. Oh, menarik. Aku nangkep sih, sebetulnya teman-teman yang punya pelaku usaha, ya semakin sering bisa bikin konten baik saya pikir ya, karena memang kita bilang konsistensi itu dibutuhkan. Tapi misalnya pun seperti Mas Bayu bilang tadi, 1 bulan sekali itu juga cukupan kok untuk menumbuhkan channel dan bisa menggrabbing orang datang ke kita. Iya. Kalau menurutku bukan hanya konsistensi, tetapi juga kualitas apa yang kita sampaikan. Iya, itu pasti justru yang paling daripada tiap hari tapi cuma ecek-ecek mending 1 bulan tapi bagus. Aku ini malah lagi lihat ini apa channel bonsai ya, tentang bonsai itu baru 3 video dia. 3 video. Pas pertama kali bikin itu muncul di home saya itu beranda YouTube itu. Tak klik waktu itu, ternyata videonya baru 1, itu yang nonton udah berapa juta gitu kan. Wow. Itu aku langsung subscribe, itu emang bagus dia bikinnya itu. 1 video itu mungkin butuh waktu 3-5 tahun itu bikin. Untuk bikin 1 videonya, kan karena proses. Bonsai itu kan lama, itu saya langsung subscribe, dan sekarang udah ada 3 video itu saya nunggunya lama, dan saya benar-benar menunggu dia bikin video itu. Ya, ini ilmu baru lagi buatku. Jadi bukan seberapa sering kita upload, tetapi memang juga kualitas dari apa yang kita sampaikan di video Cuman itu. kalau bisa kan konsisten atau sering upload, tapi ya bagus. Bagus juga, tetapi tidak apa ya aku bilang, kualitas jauh lebih diperhatikan, juga lebih. Kalau jauh saya lebih ini baik. Mas, baik di YouTube, Instagram atau Facebook kayak gitu, saya biasanya bikin konten itu nggak cuma 1 pertama kali loh, pertama kali mau bikin. Misal waktu di YouTube ini saya itu waktu itu baru 3 video, itu saya langsung produksi 7 video kalau nggak salah, bisa lebih kayaknya. 7 video itu memang saya siapkan tiap bulan saya posting. Jadi itu untuk 7 bulan. Langsung bikin video 7 untuk 7 bulan ke depan. Saya mending kayak gitu. Kalau belum jadi, mending saya nggak upload dulu. Jadi nanti ada konsistennya itu loh. Atau misal per minggu lah, katakanlah nanti misal jenengan atau teman-teman mau bikin, jangan sampai besok waktunya upload, misal kita tiap minggu sekali gitu. Nggak sekarang upload belum ada, gitu paling ya. enggak kita udah ada stok minimal 7 atau 5 lah. Nah, nanti kalau 5 itu udah berkurang, kita harus bikin. Jadi nyantai, nggak diburu-buru gitu. Dulu saya bikinnya seperti itu. Oke. Itu banyak ilmu sekali tentang bagaimana cara bikin konten. Nah, terakhir Mas Bayu, Hidroponikpedia. Udah lama nggak upload ya. Apa rencana ke depan? Sayang loh Mas, platformnya. Bukan sayang sih, karena beliau kan juga punya pertimbangan yang lain. Apa rencana Hidroponikpedia ke depan? Kalau Hidroponikpedia sih mungkin biarin gitu aja dulu. Nanti kalau misal mau di ini, kebetulan kan ada Agropedia Nusantara juga, yang itu ya aku juga yang garap, terus istri juga lagi bangun channel apa namanya, Jora itu. Untuk sementara mungkin belum mau tak jual aja ya. yang mau Hidroponikpedia, kontak Mas Bayu, tawar sendiri. Sudah hampir 500.000 sekarang, 400. Udah 500. Udah 500? Nggak tahu nih. Malah sing duwe malah rata ngecek ya. Nanti coba dicek berapa. Berapa, Bu? Oh, baru 400. 411 Lu golek 400.000 sekian Ya itu Mas, pot-potan sebenarnya Mas. aku ada penyesalan yang cukup besar ketika Apa itu? aku bangun Hidroponikpedia. Yang pertama itu aku terlambat membranding personal. Jadi
aku walaupun mungkin secara hidroponikpedia itu kan berhasil lah, sukses lah ya. Cuman kalau untuk kedepannya ternyata branding personal itu saya sendiri Bayu ini itu harusnya penting. Iya. Nah, misal jenengan kan ada satu asa. Iya. Nah, Mas Imam Syafi'i itu juga harus ini. Ya mau nggak mau kalau hari ini saya di satu asa itu ya satu asa ya Imam Syafi'i kan. Iya sama di hidroponikpedia itu juga Bayu. Cuman ketika nanti saya keluar dari situ, hidroponikpedia itu masih jalan. Sih. Tapi ketika nanti saya sendiri itu belum tentu jalan. Nah, gitu. Nah, kecuali kalau saya udah brandingnya kuat di situ tuh, Bayu Widi Nugroho. Usahanya apa sih? Salah satunya hidroponik. Jika mungkin saya nanti bikin kuliner atau apa, itu bisa langsung gede. Karena dari aku. Nah, itu aku baru sadar sekitar tahun 2019-an apa ya. Hanya saya bikin channel sendiri juga tuh. Yang Bayu Widi Nugroho untuk sekarang baru berapa? 8.000 atau berapa? Ya mendingan lah naik juga. Atau berapa itu juga sempat berhenti. Jadi penting bangun personal branding bagi pelaku usaha. Itu penting banget. Itu kemarin termasuk penyesalan saya itu kemarin garap sekian tahun saya lupa membranding personal atau branding diri. Iya sih. Jadi teman-teman, selain juga kita branding usaha kita, produk kita, bisnis kita, ya mau nggak mau personal teman-teman sebagai pelaku usaha juga harus diangkat. Oke Mas Bayu, thank you sekali atas obrolannya sore ini. Saya sebetulnya pengen ngulik tentang bisnisnya, cuma beliau cara ini tentang ininya aja lah, bagaimana ngoptimal ke konsep YouTube-nya aja. Karena memang sekali lagi hidroponikpedia itu saya jadikan contoh ketika saya ketemu dengan banyak pelaku usaha Mas Bayu. Aku ya nyuwun izin di sini bahwasanya ini loh konsep ketika kita punya bisnis, ini kita punya medianya. Dari media ini nanti bisa nelurin banyak bisnis turunan, termasuk Mas Bayu ceritakan ya. Tidak jual sayur, bahan, alat, termasuk juga sekarang kon gawe greenhouse juga dikerjake ya. Iya. Dan harus jeli, nggak harus YouTube ya tadi awal. Ya betul. Kita harus melihat apa sih sekarang yang lagi ini gitu. Misal TikTok nih, TikTok. Tapi kan saya ngelihat, oh nek TikTok itu bukan pasar saya. Walaupun TikTok itu bagus untuk view kan. Saya juga ada di TikTok itu juga ada 50.000 berapa gitu kan. Cuman ternyata itu nggak bagus bukan pasar saya di situ, bukan target pasar saya di situ, jadi nggak tak lanjutin. Nah mungkin nanti kedepannya ada apa lagi itu juga kita harus selalu ngikutin. Soalnya YouTube juga suatu saat kan bakal gini. Pasti karena sebuah platform itu kan nggak pasti ada. Mau sekarang aja kalau kita ngelihat bauran sebaran penonton kan juga terlalu luas banget. Kita nggak susah sekali untuk mempertahankan penonton yang sudah subscribe kita. Hari ini yang sudah subscribe ke kita itu belum tentu dia balik lagi ke kita. Jadi ya wajar sih karena ketika Mas Bayu bilang tidak harus YouTube dengan media yang lain pun hari ini kita yang wajib kita gunain salah satunya website. Nah website itu kita juga optimasi. Website itu rumah harus betul, ketika bikin usaha atau bisnis apa itu yang harus pertama dibikin tuh website. Bahkan ketika kita menentukan nama bisnis kita harus kita cek dulu. Betul, domainnya ada orang ya. Itu harus itu. Hidroponikpedia itu pertama kali ya yang tak cek domainnya. Kalau domainnya dipakai orang udah nggak tak pakai. I see. Dan kita optimasi hari ini pengunjungnya sudah lumayan juga, peringkat dari Alexanya juga lumayan dan tetap kita upayakan karena bagaimanapun yang namanya website menguasai Google lah. Menguasai Google itu tidak ada ruginya. Oke Mas Bayu, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas ilmunya sore ini. Sukses selalu.